Bagi mengulas lanjut berkenaan isu ini, berada di talian adalah Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Bapa Hermono yang bersedia pada ketika ini. Selamat siang Bapa Hermono, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani. Bapa pertama sekali, mungkin Bapa Hermono sendiri boleh jelaskan mengapa sebenarnya keputusan membeku ataupun menyekat sementara kemasukan perkhidmat domestik Indonesia ini dilakukan. Adakah melibatkan semua sektor atau hanya pembantu rumah sahaja, dan juga mungkin Bapa boleh jelaskan berapa ramai yang mungkin akan disekat masuk ini? Terima kasih ya. Sebetulnya keputusan ini bukan merupakan keputusan yang kita senang untuk membuatnya ya. Karena kita pun ingin hubungan antara Indonesia dan Malaysia itu hubungan yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dan saling percaya, sebab kedua negara memiliki kepentingan yang sangat besar. Nah, pemerintah Indonesia dengan sangat terpaksa menghentikan sementara waktu ya pengiriman seluruh pekerja Indonesia ke Malaysia untuk seluruh sektor, untuk sebuah sektor, tidak hanya untuk domestic worker saja. Indonesia terpaksa mengambil kebijakan ini mengingat kita menemukan bahwa terjadi dishonoring lah ya, tidak menghormati MOU yang ditandatangani di Jakarta pada 1 April di hadapan kedua pemimpin, di hadapan Prime Minister Ismail Sabri dan juga Presiden Joko Widodo. Jadi isunya sebetulnya sederhana. Kita menyesalkan, kita menyayangkan kenapa pihak Malaysia tidak menghormati MOU yang sudah disepakati dan ditandatangani di hadapan kedua leaders ya. Jadi ini kita pun sangat kecewa lah, dan kita berharap hubungan Indonesia dan Malaysia ini betul-betul dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Bapak Dubes Haris di sini, adakah sistem sedia ada yang dilaksanakan Malaysia pada ketika ini masih tidak lengkap dan boleh dikatakan melanggar MOU PDI kedua-dua negara? Apa penambahbaikan yang perlu dilakukan, Bapak? Sesuai dengan apa yang disepakati dalam MOU, maka pengambilan pekerja domestik dari Indonesia hanya boleh dilakukan melalui one channel system. Indonesia dan Malaysia sudah sepakat one channel system ini digunakan sebagai the one and the only channel yang digunakan. Tetapi kita melihat bahwa immigration masih terus mengeluarkan visa pekerja melalui sistem made online. Ini sangat membahayakan pekerja-pekerja Indonesia dan sangat merugikan pekerja-pekerja Indonesia di sektor domestik. Sebab mereka yang dikirim ke sini itu bukan pekerja yang memang sudah disiapkan. Kita juga tidak mengetahui siapa majikan mereka. Kita tidak mengetahui apakah mereka memiliki employment contract. Kalaupun memiliki employment contract, apakah employment contract itu sudah inline dengan yang kita sepakati dalam MOU. Jadi di sini isunya adalah apabila pengambilan pekerja domestik dari Indonesia menggunakan sistem made online, ini sangat beresiko bagi pekerja Indonesia, dan kita pun tidak tahu siapa majikan mereka, di mana mereka bekerja, bagaimana mereka digaji, bagaimana mereka diperlakukan, kita tidak tahu. Jadi ini sangat merugikan kepentingan Indonesia dalam hal ini, kepentingan untuk memberikan perlindungan. Sebab selama ini kita mendapatkan banyak sekali case-case di mana pekerja domestik Indonesia tidak dibayar bertahun-tahun, ada yang sampai 17 tahun tidak dibayar.
ada yang didera, ada yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Ini permasalahannya. Jadi Indonesia ingin agar masalah ini betul-betul diselesaikan dengan semangat yang baiklah antara kedua negara. Jadi Bapak Hermono, seperti yang dikatakan tadi, ada risiko kepada pekerja-pekerja tenaga kerja ini. Jadi apakah jaminan Bapak Hermono untuk isu ini dapat diselesaikan dengan segera, sekaligus memberi kelegaan kepada dua pihak, iaitu Pengkhidmat Domestik Indonesia serta Kerajaan Malaysia dalam isu ini? Kerana apa yang kita dapat lihat, kita saling memerlukan dalam perkara ini. Betul ya. Jadi kan ini isunya sebetulnya simpel ya. Kita kembali pengambilan pekerja domestik dari Indonesia melalui apa yang sudah disepakati dalam MOU. Sebab kita Indonesia dan Malaysia sudah menandatangani MOU. MOU itu ditandatangani tentunya kan dengan goodwill ya, dengan good faith ya. Jadi dengan komitmen akan dilaksanakan, akan dihormati. Jadi simpel saja buat Indonesia. Kalau MOU itu dihormati oleh kedua belah pihak, tentu semuanya akan kembali normal. Jadi as simple as that lah ya. Itu permasalahan.